Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Amin dari kelas PJKRE dengan NIM 200301501016. Di sini saya akan membawakan materi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Pengertian perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah keadaan di mana individu-individu dalam rumah tangga atau keluarga masyarakat Indonesia telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka 1. Mencegah timbulnya penyakit dan masalah-masalah kesehatan lain. 2. Menanggulangi penyakit dan masalah-masalah kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. 3. Memanfaatkan pelayanan kesehatan. 4. Mengembangkan dan menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Adapun pengertian lain dari perilaku hidup bersih dan sehat adalah wujud pemberdayaan masyarakat yang sadar, mau dan mampu mempraktikkan PHBS. Dalam hal ini ada 5 program prioritas, yaitu KIA, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Gaya Hidup, dan Dana Sehat atau Asuransi Kesehatan atau JPKM. Program perilaku hidup bersih dan sehat adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi, dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku melalui pendekatan pimpinan atau advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri, terutama dalam tatanan masing-masing, dan masyarakat atau dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatannya. Adapun tujuan perilaku hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemauan masyarakat agar hidup sehat serta meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan derajat hidup yang optimal. Ada 5 tatanan PHBS, yaitu rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat-tempat umum. Tatanan adalah tempat di mana sekumpulan orang hidup, bekerja, bermain, berinteraksi, dan lain-lain. Untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat di tiap tatanan diperlukan pengelolaan manajemen program PHBS melalui tahap pengkajian, perencanaan, pergerakan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan penilaian. Adapun manajemen program perilaku hidup bersih dan sehat. 1. Tahap pengkajian. Tujuan pengkajian adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan merumuskan masalah perilaku yang berkaitan dengan PHBS. Kegiatan pengkajian meliputi pengkajian PHBS secara kuantitatif, pengkajian PHBS secara kualitatif, dan pengkajian sumber daya atau dana, sarana, dan tenaga. 2. Pengkajian PHBS secara kualitatif. Setelah ditentukan prioritas masalah perilaku, selanjutnya dilakukan pengkajian kualitatif. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang kebiasaan, kepercayaan, sikap, norma, budaya, perilaku masyarakat yang tidak terungkap dalam kajian kuantitatif PHBS. Ada 2 metode untuk melakukan pengkajian PHBS secara kualitatif, yaitu 1. Diskusi kelompok terarah. 2. Wawancara perorangan mendalam. 3. Pengkajian sumber daya atau dana, tenaga, dan sarana. Pengkajian sumber daya dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program PHBS. Bentuk kegiatannya yaitu 1. Kajian tenaga pelaksanaan PHBS secara kuantitas atau jumlah dan pelatihan yang pernah diikuti oleh lintas program maupun lintas sektor. 2.
penjagaan dana yang tersedia di lintas program dan lintas sektoral dalam jumlah dan sumbernya. 3. Penjagaan jenis media dan sarana yang dibutuhkan dalam jumlah dan sumbernya. Tahap perencanaan program perilaku hidup bersih dan sehat. Penyusunan rencana kegiatan PHBS gunanya untuk menentukan tujuan dan strategi komunikasi PHBS. Adapun langkah-langkah perencanaan sebagai berikut. A. Menentukan tujuan berdasarkan kegiatan pengkajian PHBS. Dapat ditentukan klasifikasi PHBS wilayah maupun klasifikasi PHBS tatanan. Maka dapat ditentukan masalah perilaku kesehatan masyarakat di tiap tatanan dan wilayah. Selanjutnya, berdasarkan masalah perilaku kesehatan dan hasil pengkajian sumber daya petugas kesehatan, maka ditentukan tujuan yang akan dicapai untuk mengatasi masalah PHBS yang ditemukan. Contoh, hasil pengkajian PHBS secara kuantitatif ditemukan masalah merokok pada tatanan rumah tangga, maka ditentukan tujuannya. B. Menentukan jenis kegiatan intervensi setelah ditentukan tujuan. Selanjutnya, ditentukan jenis kegiatan intervensi yang akan dilakukan. Caranya adalah dengan mengembangkan berbagai alternatif intervensi. Kemudian dipilih intervensi mana yang bisa dilakukan dengan dikaitkan pada ketersediaan sumber daya. Penentuan kegiatan intervensi terpilih didasarkan pada 1. Prioritas masalah PHBS, yaitu dengan memilih topik penyuluhan yang sesuai dengan urutan masalah PHBS. 2. Wilayah garapan, yaitu mengutamakan wilayah yang mempunyai PHBS hasil kajian rendah. 3. Penentuan tatanan yang akan diintervensi, yaitu menentukan tatanan yang akan digarap baik secara menyeluruh atau sebatas pada tatanan tertentu. Kemudian secara bertahap dikembangkan ke tatanan lain. 4. Penentuan satu jenis sasaran untuk tiap tatanan, yaitu mengembangkan PHBS pada tiap tatanan tetapi hanya satu jenis sasaran untuk tiap tatanan. Misalnya, 1 unit tatanan sekolah, 1 unit pasar untuk tatanan tempat umum, 1 unit industri rumah tangga untuk tatanan tempat kerja. Rumusan rencana kegiatan intervensi terpilih pada intinya merupakan operasionalisasi strategi PHBS, yaitu A. Advokasi kegiatan pendekatan pada para tokoh pimpinan wilayah. Adapun tahap penggerakan dan pelaksanaan perencanaan program perilaku hidup bersih dan sehat. A. Advokasi atau pendekatan pada para pengambil keputusan. 1. Di tingkat keluarga atau rumah tangga. Strategi ini ditujukan kepada para kepala keluarga, bapak atau suami, ibu, kakek, nenek. Tujuannya agar para pengambil keputusan di tingkat keluarga atau rumah tangga dapat meneladani dalam berperilaku sehat, memberikan dukungan, kemudahan, pengayoman, dan bimbingan kepada anggota keluarga dan lingkungan di sekitarnya. 2. Di tingkat petugas. Strategi ini ditujukan kepada para pimpinan atau pengambil keputusan seperti kepala puskesmas, pejabat di tingkat kabupaten atau kota yang secara fungsional maupun struktural pembinaan program kesehatan di wilayahnya. Tujuannya adalah agar para pimpinan atau pengambil keputusan mengupayakan kebijakan, program, atau peraturan yang berorientasi sehat,
seperti adanya peraturan tertulis, dukungan dana, komitmen, termasuk memberikan keteladanan. Adapun langkah-langkah advokasi perilaku hidup bersih dan sehat. 1. Tentukan sasaran yang akan diadvokasi, baik sasaran primer, sekunder, dan tersier. 2. Siapkan informasi data kesehatan yang menyangkut perilaku hidup bersih dan sehat di 5 tatanan. 3. Tentukan kesepakatan di mana dan kapan dilakukan advokasi. 4. Lakukan advokasi dengan cara yang menarik dengan menggunakan teknik dan metode yang tepat. 5. Simpulkan dan sepakati hasil advokasi. 6. Buat ringkasan eksekutif dan sebarluaskan kepada sasaran. Mengembangkan dukungan suasana perilaku hidup bersih dan sehat. 1. Di tingkat keluarga atau RT, strategi ini ditujukan kepada para kepala keluarga, suami atau bapak, ibu, kakek, nenek, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar kelompok ini dapat mengembangkan atau menciptakan suasana yang mendukung dilaksanakannya PHBS di lingkungan keluarga. Caranya antara lain melalui anjuran untuk selalu datang ke posyandu, mengingatkan anggota keluarga untuk tidak merokok di dekat ibu hamil dan balita. 2. Di tingkat petugas, strategi ini ditujukan kepada kelompok sasaran sekunder seperti petugas kesehatan, kader lintas sektor, lintas program, lembaga swadaya masyarakat yang peduli kesehatan, dan media massa. Tujuannya adalah agar kelompok ini dapat mengembangkan atau menciptakan suasana yang mendukung dilaksanakannya PHBS. Caranya antara lain melalui penyuluhan kelompok, seminar, studi banding, pelatihan, dan sebagainya. Gerakan masyarakat. 1. Di tingkat keluarga atau RT, strategi ini ditujukan kepada anggota keluarga seperti bapak, ibu yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk lingkungannya dengan cara menjadi kader posyandu, aktif di LSM, peduli kesehatan, dan lain-lain. Tujuannya agar kelompok sasaran meningkat pengetahuan, kesadaran, maupun kemampuannya sehingga dapat berperilaku sehat. Caranya dengan penyuluhan perorangan kelompok membuat gerakan perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Di tingkat petugas, strategi ini ditujukan kepada sasaran primer, meliputi pimpinan puskesmas, kepala dinas kesehatan, pemuda masyarakat. Tujuannya meningkatkan motivasi petugas untuk membantu masyarakat dalam menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan. Caranya antara lain melalui penyuluhan kelompok, lokakarya, seminar, studi banding, pelatihan, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah kegiatan gerakan masyarakat. 1. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui berbagai kegiatan pembinaan. 2. Menganalisis dan mendesain metode dan teknik kegiatan pemberdaya seperti pelatihan, mengembangkan media komunikasi untuk penyuluh individu, kelompok dan massa, lomba, dan lokakarya. 3. Mengupayakan dukungan pimpinan program sektor terkait pada tatanan dalam bentuk komitmen dan sumber daya. 4. Mengembangkan metode, teknik, dan media yang telah diuji coba dan disempurnakan. 5. Membuat format penilaian dan menilai hasil kegiatan bersama-sama dengan lintas program dan lintas sektor pada tatanan terkait, menyusun laporan, serta menyajikannya dalam bentuk tertulis. Adapun tahap pemantauan dan penilaian perilaku hidup bersih dan sehat. A.
Pemantauan untuk mengetahui program PHBS telah berjalan dan memberikan hasil atau dampak seperti yang diharapkan, maka perlu dilakukan pemantauan. Waktu pemantauan dapat dilakukan secara berkala atau pada pertemuan bulanan. Topik bahasannya adalah kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dikaitkan dengan jadwal kegiatan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kendala-kendala yang muncul perlu dibahas dan dicari solusinya. Cara pemantauan yang dapat dilaksanakan dengan melakukan kunjungan lapangan ke tiap tatanan atau dengan melihat buku kegiatan atau laporan kegiatan intervensi. B. Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian dilaksanakan oleh pengelola PHBS lintas program dan lintas sektor. Penilaian PHBS meliputi masukan, proses, dan iuran kegiatan. Misalnya, jumlah tenaga terlatih PHBS, media yang telah dikembangkan, frekuensi dan cakupan penyuluhan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.